Ya, kita lanjut. Langkah selanjutnya adalah untuk mengerjakan tahap 2, yaitu pertama import database minimarket. Langkah berikutnya merancang form customer, ya, untuk menyelesaikan kolom-kolom pada tabel customer, kemudian membuat metode getIndex pada kelas dblib di paket lib, kemudian membuat interface master interface Java pada paket lib, terus menulis kode pada form customer. Selanjutnya merancang kelas searchDialog Java dari kelas JDialog pada paket form. Ya, di sini membuat dan merancang, kelas searchDialog Java dari kelas JDialog pada paket form. Kemudian membuat kelas tabel model pada paket lib untuk model objek JTable pada JDialog searchDialog Java. Yang langkah ke-8 adalah menulis kode pada kelas searchDialog Java. Langsung saja sekarang langkah pertama pada tahap 2 ini, yaitu mengimport database minimarket SQL. Databasenya sudah saya siapkan, kalian bisa copy nanti, letakkan di C, ya, letakkan di C, kemudian buka menu run dengan menekan tombol window dan R, ya, muncul menu run. Kalian ketik kemudian cmd, ya, lihat posisi kursor kalian sekarang sedang berada di drive C, folder user dalam folder 7, ya. Padahal sebenarnya database kita ini yang mau diimport ini ada di C, ya, di C. Nah, oleh karena itu kalian mesti arahkan kursor ke drive C, ya, dengan mengetik perintah cd/, ya, kemudian enter. Nah, sekarang untuk melihat apa saja isi drive C, kalian ketik dir. Nah, di sini terlihat ada sebuah file namanya minimarket.sql yang berisi perintah-perintah SQL DML untuk membuat database dan tabel, ya. Sekarang kalian bisa buka isinya apa. Nah, jadi isinya berupa berisi perintah-perintah DDL SQL, yaitu data definition language, untuk membuat database dan tabel, ya. Contoh misalnya drop schema if exists minimarket, ini hapus database jika ada minimarket, kemudian membuat database jika belum ada, create schema if not exist minimarket, ya, beserta dengan default karakternya, ya, di sini. Kemudian kalian use, otomatis use sama membuat tabel-tabelnya, ya. Yang ini kalian tutup saja. Sekarang kita ke command line. Nah, bagaimana caranya kita mengimport script minimarket.sql ini ke dalam server MySQL kita, supaya dengan sedikit perintah, tanpa kita menulis satu-satu perintah ini, sekaligus seluruh perintah akan dieksekusi, ya, sehingga akan menciptakan database minimarket beserta tabel-tabelnya, ya. Perintahnya adalah sama seperti kalian mau login, ya, MySQL minha, hostnya apa, localhost, kemudian portnya berapa, min p besar, port itu biasanya kita menggunakan 3306, kemudian min u, usernya siapa,
root min p kecil untuk passwordnya. Nah, ini gunakan simbol lebih kecil ya, lebih kecil ini, kemudian ketik minimarket.sql. Ini artinya apa? Artinya script minimarket SQL ini akan dieksekusi sewaktu kita login, sehingga kita tidak perlu lagi menulis satu-satu perintah yang ada dalam minimarket, tapi sekaligus satu file ini akan dieksekusi. Nah, Anda tinggal enter, kemudian masukkan password ya, password kalian. Kalau tidak ada error berarti berhasil. Nah, di sini terlihat tidak ada error. Nah, sekarang kalian bisa masuk ke dalam server MySQL-nya, kemudian mencek apakah database itu sudah dibuat beserta tabel-tabelnya ya. Caranya kalian gunakan tombol panah atas, dapatkan perintah sebelumnya yang sudah kita ketik, hapus. Nah, kemudian enter, masukkan password. Nah, sudah connect. Kalian bisa ketikkan perintah show databases untuk melihat apakah database minimarket ada. Nah, ada. Kalian use minimarket ya, kemudian show tables, melihat tabel apa aja yang ada di database minimarket. Itu ada 9 tabel dari barang sampai supplier. Nah, sekarang coba kita lihat data tabel customer dengan melihat strukturnya dengan mengetikkan perintah dash customer. Di sini customer terlihat ada tabel customer memiliki 5 kolom ya. ID bertipe INT, nama bertipe Parkal, dan telepon sampai bertipe Parkal juga ya, ukurannya 40. Nah, di sini primary key-nya adalah ID ya. Coba lihat isi tabelnya apakah sudah ada datanya ya. Select print bintang from customer. Terlihat ada data tabel customer masih kosong karena belum kita isikan datanya. Sampai sini dulu tahap pertama, yaitu mengimport database MySQL ya. Dan terlihat bahwa database kalian sudah dibuatkan dan tabel-tabelnya sudah ada ya. Selanjutnya nanti kita lanjut ke langkah berikutnya.